Karena bisnis itu yang penting ada pertumbuhan. Oke. Jadi tidak peduli seberapa lama prosesnya, yang penting ada pertumbuhan. Saya Superman, semuanya sendiri. Oh, itu berarti udah. Oke, welcome to podcast An. Kali ini bareng Mas Idam, seorang pengusaha brand Ideas yang udah ke pelosok Indonesia. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Mas Idam, selamat Halo. datang. Ya, selamat pagi Mbak. Mbak Wafika ya? Oke, Mas Idam, sebelumnya sebelum masuk ke topik nih, aku mau tanya nih, brand Ideas itu sekarang udah kemana aja sih pengirimannya itu? Kalau brand Ideas itu sebenarnya kita fokusnya sebenarnya ke Indonesia. Oke. Jadi kita tidak hanya fokus di lokal saja, artinya di domestik Demak gitu ya. Tapi kita juga fokus di tempat-tempat lain. Oke. Karena kita kan online. Jadi yo luas kayak gitu. Oke Mas, aku pernah lihat di IG-nya Ideas itu sampai ke pelosok Indonesia, bahkan yang kita nggak biasa dengar di peta itu ada loh. Seperti contohnya itu di Universitas Timur ya. Universitas Timur. Itu di NTB. Nah NTB. aku kayak wow, keren banget ini brand Demak tapi sampai masuk ke pelosok Indonesia loh. Keren banget. Oke Mas, Mas Idam ya. Iya. Mas Idam dari mana sih? Aku lupa tanya. Asalnya dari mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Khalid. Saya di Demak itu sejak 2019. Nek aslinya ki wong Ngapak. Oh, Ngapak. Iya, jadi kira orang Demak. bukan, aslinya wong Ngapak. Saya dari Banyumas. Oke. Gitu. Menikah dengan orang Demak 2018, terus 2019 kita pindah ke Demak seperti itu. Berarti menetap Ideas ya? itu sebenarnya sudah ada dari 2013 di Banyumas. Wow, lama Nah, banget kemudian itu. karena saya domisilinya pindah ke sini, jadinya Ideas juga ikut pindah ke sini seperti Berarti itu. Ideas tuh dari dulu emang. Sudah dari 2013. Berarti masih pemuda ini ya, Mas. Ya, Idam ini masih Joko. 17 tahun lah. Itu udah mendirikan Ideas. Lulus SMK. Lulus SMK langsung Lulus diriin. SMK sudah buka usaha sendiri. Sebenarnya namanya itu gonta-ganti. Dulu itu bukan Ideas. Apa? Dulu itu Mueza Komputer. Wow, Muiza. Itu dari mana itu Muiza Komputer? Mueza dulu kan memang saya suka kucing. Oh iya. Suka kucing. Nah, kucingnya Rasulullah itu kan namanya Mueza kan? Oh. Nah, Iya. karena saya basicnya itu dari teknik komputer jaringan, dulu SMK-nya kan TKJ. Nah, buka usaha ya seputar dunianya saya gitu. Jadi buka servisan komputer, seputar pokoknya semua yang tentang bau-bau komputer kita buka di situ. Berarti itu dulunya emang enggak Ideas ya? Enggak Ideas, namanya Mueza Komputer. Nah, dari situ kita berkembang. Jadi dari pertamanya kan servisan komputer, kemudian yang namanya customer itu kan pasti banyak pertanyaan kan, Mas di sini bisa nggak sih cetak foto? Oh bisa, padahal belum bisa pada saat itu. Dulu aslinya emang komputer aja nih. Iya, servis komputer. Nah dari situ mulai berkembang sampai ke souvenir. Souvenir pernikahan juga digarap, terus pokoknya semuanya digarap. Palu gada lah insya Allah. Oke, semuanya bisa ya. Apa yang lu mau gua ada lah, intinya seperti itu. Asik. Nah jadi tapi makin kesini kayaknya kok capek. Kenapa kok capek? Karena ibaratnya wong Demak ke ngaranine ke dikakai. Apa bae dikakai gitu. Kayak semuanya dipisahin. Iya. Semua digarap. Nah, tapi akhirnya capek. Jadi kita mulai dari situ belajar untuk fokus. Nah, Ideas itu kan dulu istilahnya semua barang itu ada. Ada souvenir, ada servis komputer dan lain-lain. Nah, 2015 saya itu kenal dengan seseorang. Nah, dulu kan memang masih zamannya Facebook itu ya. Saya punya teman di Facebook. Nah, beliau itu orang Jakarta. Dia itu supplier hotel di Indonesia. Supplier hotel di Indonesia. Dia itu kan sering lihat postingan saya. Saya kan juga kadang posting merchandise, ada mug, ada gantungan kunci dan lain-lain. Nah, dia DM saya, Mas Idam, bisa nggak bikin mug seperti ini? Oh bisa Mas. Dari Jakarta itu? Iya dari Jakarta.
Bisa. Nah, singkat cerita, akhirnya deal, kita mengerjakan project ribuan. Itu pertama kali. Pertama kali dapet ribuan. Biasanya saya nggarap muk keramik itu paling banyak ya 20 lusin kayak gitu ya. Yeah. Nah, itu sekali ada penawaran langsung kuantiti ribuan. Nah, berapa ribu itu? 2.500. Itu buat apa ya? Hotel. Itu untuk hotel. Pada saat itu kan ada hotel mau opening, Hotel Grand Mercure. Itu di Kemayoran, Jakarta. Nah, butuh merchandise jumlah 2.500. Nah, alhamdulillah goal, terus juga berjalan lancar, tidak ada kendala sedikit pun, intinya sukses. Nah, dari situ saya mulai kepikiran, kok kayaknya enak ya kalau customernya itu kelas corporate gitu kan. Langsung banyak. Apa saya tak fokus ke corporate aja ya? Nah, mulai dari situ kita pelan-pelan untuk membranding Ideas itu. Kita spesialis souvenir corporate nih. Makanya tagline-nya Ideas itu kan branded merchandise. Kayak gitu. Karena ketika semuanya digarap, kita tidak punya jati diri. Sebenarnya kamu siapa sih? Kok bakul apa sih sebenarnya, kayak gitu loh. Nah, jadi dari situ kita belajar untuk mengerucut. Yang tadinya produknya banyak, artinya ada souvenir pernikahan, ada servis komputer, ada macam-macam lah ini. Kita mulai fokus ke satu tema, satu niche, satu niche, ke souvenir corporate seperti itu. Berarti sekarang souvenir aja nih. Kita fokusnya ke souvenir, akrilik dan souvenir corporate gitu. Mas itu kan dulu di mana? Di Banyumas. Di Banyumas itu udah ada tokonya. Sudah. Saya ada foto-fotonya. Boleh dilihat kan? Tapi ada di komputer. Nanti tak kasih lihat. Oke. Dari 2015 terus pertamanya dari rumah. Dari rumah saya masih apa? Sebelumnya itu Mas Idam itu buat sendiri atau ada tim nih? Saya Superman. Iya, Superman. Sendiri berarti. Semuanya sendiri. Itu berarti udah pas ribuan itu kerjain sendiri? Kalau itu dibantu sama kakak. Udah dibantu. Jadi cuma dibantu sama kakak. Udah usaha sendiri. Sudah. Sebenarnya kan gini, Mbak. Ideas itu kan berdiri karena sebuah keterbatasan. Sebuah keterbatasan yang saya itu tidak bisa seperti orang lain kayak gitu. Jadi gini. Anak-anak ketika lulus SMK, rata-rata teman-teman saya gitu, begitu lulus pasti nyari kerja. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di manapun lah, intinya langsung mencari kerja. Nah, saya juga dulu punya cita-cita pengen kerja di pabrik. Karena keluarga besar saya itu rata-rata kerjanya di pabrik, ada yang di Cikarang, ada yang di Tangerang. Tapi paling banyak itu di Tangerang. Itu di salah satu pabrik ban yang paling besar di Tangerang, namanya Gajah Tunggal. Nah, saya ada tawaran, maksudnya dari keluarga kayak gitu. Mau kok baru lulus kerja nang kono wae. Itu pakai bahasa ngapak itu masih dikapak. Kerja nang kono bae, gajinya gede gitu. Nah, kayak gitu. Saya tertarik untuk ke sana, cuman saya memiliki keterbatasan. Karena apa? Kalau syarat ini biasanya kan pabrik punya minimum kan, kayak tinggi badan minimal berapa? Ada minimal 100, ada kriteria ya? lah, ada kriteria. Nah, 160, nah saya tingginya itu nggak sampai segitu. Ya akhirnya kan kerja di pabrik kayaknya nggak mungkin. Pokoknya ini harus usaha sendiri. Terus saya juga termasuk orang yang cukup mudah lelah, gampang sidik-sidik istirahat kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya kerja ikut orang, bentar-bentar istirahat, yuk pasti dimarahin ya. Iyalah kayak gitu. Kan ikut orang. Kan ya. Jadinya buka sendiri. Akhirnya ya buka usaha sendiri. Ya walaupun pelan-pelan, tapi yang penting ada progres. Karena bisnis itu yang penting ada pertumbuhan. Jadi tidak peduli seberapa lama prosesnya, yang penting ada pertumbuhan. Berarti lama ya Mas, dari 2013 ya? 2013 sampai 2025 sampai ini udah punya dari anak masih bujangan sampai sekarang sudah punya anak 3. Itu berarti dulu emang istrinya Mas Idam ini udah tahu kalau Mas Idam punya. Sudah. Karena istri saya itu customer saya. Jadi customer, jadi istri. Dulu kan istri saya itu aktivis sosial di Demak. Nah, ketika ada beberapa event di Demak, dia biasanya pesan souvenirnya di Ideas.
di Banyumas. Iya. Karena mungkin pada saat itu di Demak susah nyarinya, mungkin. Soalnya aku kalau lihat di Demak itu jarang ya Mas itu. Kalau dulu jarang, kalau sekarang udah banyak. Iya. Dulu. Nah, karena dia kan sering order merchandise di Idias itu kan. Istri saya sering order merchandise di Idias. Jadi dari situ ya mungkin ada interaksi, ada komunikasi dan lain-lain yang intinya saya yang awalnya hanya merospek untuk closing merchandise, akhirnya closing jadi istri gitu. Asik. Cintanya dari customer itu. Dari customer. Oke, Mas Idias itu yang pertama pas dijual kan produk apa? Souvenir. Kalau yang menjadi titik balik itu mug. Yang tadi loh. Nah, dari mug itu saya kan mulai kepikiran, oh kita kayaknya fokus ke merchandise corporate aja lah kayak gitu. Karena memang lebih baik nggarap banyak capek daripada sedikit tapi juga capek. Sama-sama capek lah kayak. Jadi mendingan nggarap yang banyak sekalian. Langsung banyak gitu. Yang jelas kan cuannya juga gede. Mas, untuk kalau kan itu pakai mesin ya pasti ya? Semuanya pakai mesin. Oke, itu mesinnya tuh Mas dulu tuh nggarapnya itu pakai tangan atau langsung pakai mesin? Produk yang apa dulu nih? Yang itu mug tadi. Mug, kalau mug kan dia kan sistem sublim ya. Mungkin teman-teman yang produksi yang biasanya di sekolahan kan ada praktek-praktek yang ada. Multimedia kan dulu pasti punya ini kan alat-alat kayak gantungan kunci dan lain-lain kan. Nah, kan prosesnya itu kayak teknik sublim. Jadi dicetak di film, kemudian ditempel di gelasnya, terus dipres kan kayak gitu. Jadi itu berarti dulu masih nyetak. Iya. Tapi sekarang udah ada mesinnya nih. Ya, sekarang sebenarnya masih sama, tekniknya masih sama. Hanya saja kalau sekarang pengembangan produknya itu lebih banyak. Karena namanya orang usaha itu kan biasanya pengembangannya itu dituntun sama customer. Jadi awalnya idenya dari customer. Ya? Iya, kita belajar itu dari customer. Customer minta apa, nanti kita coba create tuh produknya. Dari apa? Mulai latihan bikin produk yang bagus sampai benar-benar produk itu sempurna dan layak kita jual, seperti itu. Untuk kan tadi sampai ke pelosok Indonesia ya Mas? Bahkan ke luar negeri juga. Oh, ke luar negeri juga. Itu kok bisa ke luar negeri tuh? Gimana itu? Gini, kalau untuk bisa sampai ke pelosok Indonesia, sampai ke luar negeri juga, kita kan untuk marketing lewat Instagram. Dari 2013 sampai sekarang. Kalau untuk fokus ke marketing kita dari 2013. Ke Instagram maksudnya. Dari platformnya emang Instagram ya? Saya fokus di Instagram. Yang lain kita ada kayak marketplace, terus Facebook, TikTok kita ada, tapi kita fokusnya tetap di Instagram. Seperti itu. Berarti itu yang luar negeri itu mesennya dari Instagram juga? Itu pesanan medali. Kebetulan saya kan produksi medali juga. Ya, medali buat wisuda-wisuda. Untuk wisuda, untuk event dan lain-lain. Waktu itu orderan medali dari Melbourne University dari Australia. Itu untuk event bulu tangkis. Sampel-sampelnya masih di kantor masih ada. Masih ada. Di Idias masih ada. Gimana sih Mas rasanya? Pertama bangga. Jadi kenapa Idias bisa dipercaya di luar negeri kayak gitu ya? Ya mungkin karena branding. Selain branding juga kita kontennya itu kalau di Instagram dulu ya, itu real pic atau istilahnya ya organik banget gitu lah. Orang itu lebih percaya sebelum ada eranya konten kreator gitu ya. Kan kita bikin konten-kontennya kan postingannya kan ala kadarnya kan. Paling cuman video apa yang hasil dari kamera langsung dikasih watermark nomor HP misalkan, terus langsung diposting. Nah, yang real pic seperti itu pada saat itu orang lebih percaya. Karena ini jelas asli gitu. Karena pada saat itu memang belum eranya kayak
konten kreator yang bikin konten secantik mungkin. Kayak Itu mulai branding di IG itu dari tahun berapa sih Mas? 2016. 2016 sudah Iya. branding di IG. Sampai sekarang followernya udah banyak ya. Kalau follower malah enggak. Oh, Saya nggak fokus di followers. yang penting views gitu. Enggak juga. Karena Instagram itu kita pakai hanya untuk katalog. Oh. Hanya untuk share katalog. Iya. Ya share katalog, share project dan lain-lain. Intinya kalau di Instagram itu asik daripada ini pengalaman kami. Oke, Boleh iya. mungkin yang teman-teman lain berbeda kayak gitu. Kalau pengalaman kami di Instagram itu lebih cuan. Kenapa? Karena harga itu kita yang menentukan. Keuntungan kita itu yang menentukan. Mau berapa persen. Di situ tidak ada potongan biaya karena direct. Iya. Dari Instagram direct ke WA. Berarti itu langsung ya, Mas? Iya, langsung. Jadi mereka tahu informasi produk kita dari Instagram, kemudian hubungi lewat ke WA. Nah, di situ terjadi negosiasi dan lain-lain. Berarti itu yang luar negeri juga nyambung ke WA? Iya. Berarti langsung punya ke WA. kontaknya orang luar negeri nih? Beberapa. Dari Timor Leste, terus dari yang dulu customer yang dari Australia, Jepang juga ada. Kalau Hong Kong juga ada. Cuman kalau Hong Kong itu orang-orang Indonesia yang ada di sana. Oke, itu Kita pengirimannya sering kirim juga ke Hong Kong. Pengirimannya tetap aman, Mas? Aman. Aman. Untuk yang di konten itu, yang brand IG ya, itu ada yang ngendaliin atau gimana itu? Ada. Kalau untuk tim kreator Uh-uh. yang di Instagram itu ada tim khusus yang memang kita kasih tugas, ini kamu pegang Instagram ini. Jadi sebenarnya kita itu nggak hanya fokus di akun utama. Saya ada Berarti akun. emang ada akun banyak nih. Ada banyak. Kalau yang akun utamanya itu Ideas Merchandise. Oke. Nah, itu akun utama Ideas. Tapi kita nggak main di situ. Ya, kita posting beberapa project di situ, tapi kita ada beberapa akun. Akun yang memang khusus untuk jualan. Akun yang lain juga untuk jualan itu. Iya. Katalog juga. Iya. Itu ada lebih dari 50 akun. Itu akunnya kemana-mana itu pasti. Tentunya kan. Namanya luas ya, Mas. Jadi gini, orang itu ketika melihat misalkan Instagram Ideas, Ideas itu kan banyak banget produknya kan. Yeah. Pasti orang akan mengira ini kok produknya banyak banget, berarti nggak spesialis dan gitu ya. Nah, Ideas itu teknik marketingnya ya kita membuat beberapa akun khusus yang memang lebih ke spesifik. Berarti kalau untuk souvenir di sini, Betul. untuk medali di sini. Betul. Gitu. Dibeda-bedain. Iya. Biar kelihatan spesialis seperti itu. Oke. Kalau untuk Ideas itu yang paling gede atau gimana itu? Yang akun Ideas? Ya, itu akun official. Jadi kan ketika orang kantornya di mana? Kan kita di kantor kan ada brandingnya Ideas. Nah, iya. kita untuk mencantumkan informasi itu dari akun utama itu. Oke, kalau di Demak kan ada tokonya nih, Mas. Itu dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2019. Oh, 2019 Iya, sudah di Demak. Sudah di Demak. Itu pembangunannya kalau yang di Banyumas. Banyumas itu masih aktif ini sekarang? 2021 saya tutup permanen. Oh, berarti emang resmi ya di Demak. Alhamdulillah berhasil menutup bisnis yang di sana. Lebih rame di Demak atau di luar sih, Mas? Sebenarnya semuanya rame karena kan kita kan online kan. Semuanya rame. Cuman karena ada cabang, akhirnya kita belajar dulu lah manajemen, bagaimana cara mengelola cabang dengan baik, dan ya pokoknya ilmunya pokoknya kompleks kayak gitu. Jadi kita fokus ke satu dulu. Ada cabangnya, Mas? Yang di Banyumas itu. Yang tempat pertama. Oh iya. Gitu. Sekarang karyawannya berapa sih? Udah banyak. Adalah intinya setiap divisi itu ada bagiannya masing-masing. Oh, ada bagiannya. Berarti emang udah gede ya, Mas? Kalau dibilang gede, sebenarnya kita masih belajar seperti itu, masih berproses. Iya. Nah, gitu.
Oke. Mas untuk kerjasama, Mas ada kerjasama nggak sama brand lain atau Kerjasama. komunitas lain gitu? Kerjasama dalam artian seperti apa? Kayak aku suppliernya kayak hotel tadi. Oh, kemitraan. Oh iya, kayak gitu. Kemitraan ada. Kayak kita ada beberapa kemitraan. Contohnya kayak sistem reseller atau dropshipper. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya usaha, pengen nggak pengen capek-capek produksi gitu kan. Iya. Nah, ambil di tempatnya kita bisa. Oke, berarti langsung jadi ya? Langsung jadi. Langsung Dan tinggal nganter dijamin aja. kalau soal kualitas pasti insya Allah baik karena Oke. kita QC-nya ketat. Gitu. Oke, Mas. Pernah nggak sih Mas Idam itu kecapean atau kewalahan karena orderan itu terus lanjut gitu? Sering. Kalau musim-musim dari Januari sampai Juni itu ya sering kewalahan, keteteran, kita sampai lembur-lembur juga gitu. Karena permintaan untuk medali kelulusan itu lagi naik-naiknya. Biasanya ya Mas itu sampai Juni ya? Januari sampai Juni. Jadi kalau sekolah-sekolah di luar Jawa itu biasanya ordernya itu dari Januari. Dari Januari. Mereka prepare karena biasanya dipakainya itu di bulan April. Oh. Karena di kalau awal ya? Iya. Karena kalau ordernya terlalu mepet, itu nanti terlalu apa ya? Terlalu crowded gitu. Terlalu beresiko juga di pengiriman. Oke. Mas untuk yang orderan paling banyak itu apa ya kira-kira? Payung. Payung. Iya. Payung custom. Payung custom. Oke. Iya. Itu dari salah satu partai di Indonesia itu jumlah 50.000 pieces. Wow, 50.000. Iya. Itu dalam waktu berapa? 4 bulan. 4 bulan. Iya. 4 bulan nyelesain payung custom itu Iya. ya. Terus kalau untuk medali nih, paling banyak berapa nih? Kalau medali, kalau di total keseluruhan ya, total boleh. keseluruhan aja Iya, biar iya. gampang. Itu kita sudah produksi lebih dari 200.000 pieces. Wow. Dari Aceh sampai Papua. Oh, berarti emang seluruh Indonesia tahu produk IDEAS ya, Mas. Mas, Sebenarnya nggak semuanya tahu karena kita kan yang tadi itu saya sampaikan spesialis. Coba nanti Mbak ngecek aja, Oke. ketik aja medali kelulusan atau medali apa di Instagram gitu, pasti nanti ada Nongol. ya 10 teratas lah paling tidak. Oke. Gitu. Iya, Mas Idam, untuk biasanya kan custom ya Mas. Kadang pernah nggak sih Mas kayak yang ini tuh customnya salah, kayak keliru gitu sama custom yang lain. Pernah nggak sih Mas kayak gitu? Artinya tidak sesuai permintaan customer gitu, iya. reject. Kayak gitu. Kalau reject, sepengalaman kami kayak belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah karena kita biasanya sebelum produksi massal itu kan kita ada ngirim proofing dulu, kirim desain dan lain-lain. Terus sebelum proses produksi itu penting banget karena ya itu tadi untuk menghindari kesalahan cetak dan lain-lain. Karena kalau misalkan salah cetak siapa yang mau disalahkan coba? Iya Mas. Karena di situ kan banyak yang terlibat, ada bagian desain, ada bagian CS dan lain berarti sebagainya. emang ada desain, tim desain sendiri. Ada. Tim desain sendiri itu biasanya kalau desain itu sesuai permintaan customer atau ide dari desainnya nih? Dari permintaan customer. Oh, permintaan customer. Kadang kan ada beberapa customer yang belum punya konsep desain. Dia minta dibantu desainkan di IDEAS gitu. Oh, berarti emang ada khusus desain juga ada. Ada. Oke, Mas. Di podcast An ini ada jawab cepat namanya. Boleh. Jadi nanti aku tanya ke Mas Idam, nanti Mas Idam langsung jawab aja. Oke, Mas. Oke, kita mulai. Lebih ribet desain yang banyak revisi atau klien yang cerewet? Klien cerewet. Kenapa nih? Karena klien yang cerewet itu di situ kita bisa belajar. Cerewet itu kan ada cerewet solehah. Cerewet solehah. Jadi cerewet yang memang bisa membangun kita. Cerewetnya kan kita tahu nih cerewetnya karena apa. Nah dari situ kita bisa belajar. Oke Mas, lanjut nih. Lebih suka ngirim ke luar kota atau yang deket-deket aja nih? Luar kota. Kenapa luar kota? Karena kalau luar kota itu ketika ada transaksi yang sukses, itu kita ada rasa bangga. Oke. Oh, dari Demak bisa. Berarti rasanya kok ya Allah bisa loh. Iya. Jadi
di packingnya itu kan dari alamannya kan Demak gitu kan. Ya, dari Demak sudah kirim ke NTB, ke NTT dan lain sebagainya kayak gitu. Itu ada rasa bangga. Walaupun saya juga sebenarnya suka kalau yang lokal Demak kayak gitu. Kalau lokal Demak atau Demak dan sekitarnya itu kita biasanya antar sendiri. Oh, berarti nggak dipaketin nih? Tergantung. Kalau misalkan kira-kira paketnya besar, biasanya kita antar sendiri. Seperti kemarin plakat pesanan dari Universitas Muhammadiyah Kudus, itu kita juga antar langsung ke kampus. Oke. Lanjut nih Mas, lebih sering dapat order pagi-pagi atau tengah malam? Oh, malam. Jam berapa itu? Kadang mau tidur ada WA. Gak jadi tidur. Iya. Biasanya dari jam berapa itu? Kadang jam 11 itu tiba-tiba masuk. Kadang kayak jam 8 gitu. Tapi seringnya kalau yang itu malam. Sering malam. Terus Mas Idam itu langsung jawab atau besoknya nih? Langsung jawab. Karena kalau dijawab besoknya biasanya dia akan dia paling tidak ngechat beberapa vendor. Beberapa seller lah gitu. Iya, yang siapa yang fast respon ya itu yang emang biasanya yang dicari ya yang fast respon ya Mas. Oke, lanjut nih. Lebih suka pelanggan baru atau pelanggan setia? Pelanggan setia. Kenapa nih? Kalau kita selalu cari pelanggan baru, kita capek. Lebih baik kita istilahnya ngerumati customer lama seperti itu. Kita jalin langganan ya. Kita jalin komunikasi, kita memberikan value yang lebih dan lain sebagainya. Intinya dirumati lah. Oke, Mas. Pernah dapat request aneh nggak sih, Mas? Requestan aneh selama ini enggak sih, karena kan kita produknya jelas. Kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak Mas Idam pernah kesusahan nggak sih bikin kayak gitu? Bikin souvenir. Kalau susah sih sebenarnya enggak ya, karena zaman sekarang itu untuk membuat sebuah produk itu banyak sekali tutorialnya. Kita bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari channel-channel kayak di YouTube itu kan banyak. Kita juga bisa lihat di sosmed dan lain sebagainya. Oke, Mas. Produk yang paling favorit di customer ini apa sih sejauh ini? Medali. Iya. Kalau menurut Mas Idam ya, yang paling disukai Mas Idam di produk Ideas apa ya? Medali. Oh, medali juga. Kenapa nih Mas? Karena apa sih ya? Kalau medali itu kita sudah produksi dari 2013 itu sudah produksi medali akrilik, medali kuningan. Sekarang ini merambah ke medali zinc alloy. Yang medali biasa itu gimana itu? Seperti logam yang biasa dipakai untuk event-event lari gitu. Oh, yang ada gambar lari biasanya ya? Itu kan ada kayak lari, kadang yang lari tuh malah customnya lebih kayak aneh-aneh gak sih Mas? Kayak ada bentuk-bentuknya pasti. Yang biasanya kita lihat medali itu cuma lingkaran atau apa, itu malah kalau di lari itu beda banget. Menurut Mas Idam nih, kalau medali yang biasa, yang logam itu sama medali lari itu lebih nantang mana sih Mas? Lebih nantang yang lari. Karena prosesnya itu kan gini, di dunia usaha itu kan pasti kan banyak sekali kompetitor. Banyak orang yang usahanya sama. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa menciptakan produk yang bagus, yang perfect. Nah, tantangannya di situ. Ketika kita mampu membuat produk yang bagus, itu puasnya luar biasa. Berarti yang paling terkesan ya itu ya Mas? Iya. Mas ada hal yang lucu atau gimana? Ada nggak? Ada. Di toko? Iya. Gini, Ideas itu saya niatkan untuk memberikan wasilah rezeki banyak orang. Saya punya reseller itu di Purbalingga. Banyak itu Mas? Banyak. Oh, kalau yang di Purbalingga ini hanya satu. Ininya dari kota-kota lain juga ada ya. Nah, ada customer dari Kudus. Order lewat reseller saya di Purbalingga. Reseller saya bikinnya di tempat saya. Pada saat itu Ideas itu belum punya mesin. Kita nyetaknya di luar kota, di kota sebelah.
kita kan akriliknya itu pesanan plakat. Tapi kita belum punya mesin cetak sendiri pada saat itu. Jadi kita potong akriliknya, kemudian akriliknya itu kita kirim ke Kudus. Kirim menggunakan Gojek. Pakai ojol gitu. Nah, dicetak di Kudus. Setelah jadi, barang itu dikirim ke Demak. Berarti pakai ojol juga. Setelah itu kita kirim ke Kudus lagi karena yang order orang Kudus. Berarti bolak-balik ya, Mas? Ya, orang Kudus order di Purbalingga, orang Purbalingga order di Demak. Kemudian orang Demak nyetaknya di Kudus. Nah, dari situ saja satu orderan itu melibatkan berapa orang? Oh iya, banyak ya, Mas. Berarti ternyata. Kan kita tujuannya itu, goalnya itu tercapai. Memberikan wasilah untuk rezeki banyak orang. Si abang ojolnya dapat rezeki, resellernya dapat rezeki, saya juga dapat rezeki, yang nyetak juga dapat rezeki. Jadi kadang kita itu terlalu takut kadang ya, ketika jualan itu kira-kira laku nggak ya? Ya itu buktinya. Kita jualan di Demak, yang beli orang Kudus, dia ordernya malah kemana? Ke Purbalingga. Gitu. Jadi rezeki itu luar biasa. Oke, Mas. Dari 2013 sampai 2025 ini ya, itu Mas Idam pernah ada rasa putus asa buat ini Pastilah. Pasti. Apa itu? Kenapa? Ya sebelum saya ketemu dengan customer yang hotel itu, yang muk itu, saya sempat frustasi karena 2 tahun itu kayak nggak ada progres. Oh gitu. Ya, jadi saya sempat jualan kayak gini kok kayak nggak menghasilkan. Apa mending tak tutup aja ya, saya fokus kerja di pabrik. Tapi alhamdulillah seketika itu walaupun sempat frustasi, tapi saya tetap yakin bahwa pasti suatu saat bisa ada jalan. Mas, kalau ada motivasi buat pendengar kita yang biasanya kan jualan nih, Mas, usaha, itu kadang kan ada naik turunnya ya, Mas. Nah biasanya itu orang ngestak di situ, kayak ini nggak naik-naik, aku berhenti aja lah gitu. Ada motivasinya mungkin? Ketika usaha kita sedang stagnan, silaturahim. Jangan diam di rumah. Harus silaturahim. Karena di situ kita bisa dapat insight. Kita bisa cerita. Kalau kita cuma ceritanya, apalagi sekarang ya, kita curhat dengan ChatGPT. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Tapi Mas Idam pernah curhat nih ke GPT? Ya pernah. Tapi yang namanya silaturahim itu benar-benar membuat banyak sekali insight, terus ya membuka pintu rezeki juga. Makanya ketika bisnis kita sedang stuck, ya silaturahim gitu. Itu yang paling penting. Karena dari situ pasti ada masukan dari teman dan lain sebagainya. Itu dia motivasi dari Mas Idam ya, Mas. Hari ini kita bincang-bincangnya seru banget tentang teknik marketing ya, Mas. Mas Idam, ini kita udah di penghujung acara. Terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast An. Semoga bisa memotivasi kalian yang pengen buka usaha dan sampai ke Mas Idam bisa ke pelosok dunia, pelosok Indonesia, bahkan ke dunia ya, Mas ya. Terima kasih saya ucapkan kembali ke Mas Idam. Kita dadah ke kamera, Mas. Dadah. Atas dulu Mas Idam.